Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran Al-Quran Hadis bab pertama semester 2, yaitu penetapkan bacaan gharib dalam Al-Quran membentuk sikap cermat. Sebelum kita masuki materi, alangkah baiknya marilah kita buka pembelajaran pada hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di bab ini kita akan membahas tentang apa itu gharib. Dalam mempelajari Al-Quran, kadang kita menjumpai bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan kaidah bunyi dalam ilmu al-aswad. Bacaan-bacaan tersebut dikenal dengan istilah gharib. Gharib merupakan isim sifat dari kata ghoroba yaghribu, yang artinya tersembunyi atau samar. Sedangkan menurut ulama qurra, gharib adalah sesuatu yang membutuhkan penjelasan khusus karena samarnya pembahasan atau rumitnya permasalahan baik dari segi huruf, lafaz, arti maupun permasalahan yang terdapat dalam Al-Quran. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang bacaan gharib. Apa aja bacaan-bacaan gharib? Bacaan-bacaan gharib yaitu yang pertama adalah imalah, yang kedua ismam atau ikhtilas, yang ketiga tashil, yang keempat naql, yang kelima mad atau qasr. Pada hari ini kita akan membahas dua saja. Yang pertama yaitu imalah. Apa itu imalah? Secara bahasa, imalah berasal dari lafaz amala yamilu imalatan, yang artinya condong atau miring. Sedangkan menurut istilah, imalah artinya mencondongkan bacaan harokat fathah pada harokat kasroh sekitar 2/3-nya. Nah, di dalam membaca imalah itu ada dua macam imalah. Yang pertama, imalah sugro. Imalah sugro yaitu bacaan imalah yang diwasolkan pada kalimat atau lafaz lain sehingga bacaan tidak berhenti pada lafaz yang dimaksud. Yang kedua, imalah kubro. Bacaan imalah kubro yaitu bacaan yang diwakofkan akan berhenti di situ saja. Menurut Imam Waroshi, ciri-ciri imalah kubro yaitu semua lafaz dalam Al-Quran yang akhirnya terdapat alif maksuroh, alif bengkok. Nah, di sini ada contoh bacaan imalah. Yang pertama, menurut Imam Hafiz, bacaan imalah di dalam Al-Quran hanya ada satu, yaitu dalam surat Hud juz 11 ayat 41 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Di mana yang dimaksud imalah? Yang dimaksud imalah itu dalam kalimat majreha. Asal katanya majroha, maka diimalahkan menjadi majreha. Yang kedua, menurut Imam Waroshi. Apa menurut Imam Waroshi? Semua lafaz dalam Al-Quran yang akhirnya terdapat alif maksuroh atau alif bengkok, kecuali bacaan nama orang. Contohnya, di sini saya mengambil contoh dalam surat Ad-Duha
yang berbunyi asal katanya wadduha. Sedangkan menurut Imam Warosi itu wadduhe walaili idza saje. Nah, menurut Imam Warosi, hukum imalah itu atau bacaan imalah itu lafaz dalam Al-Quran yang akhirnya terdapat alif maksuroh. Nah, yang di sini saya tandakan merah yaitu alif maksuroh. Jadi bacanya menurut Imam Warosi wadduhe walaili idza saje. Kecuali ada kecualinya apa? Kecualinya itu ketika kalian membaca nama orang. Nah, di sini saya mengambil kecualinya itu ketika kalian membaca nama Musa. Nggak boleh dibaca Muse, nggak boleh. Karena kenapa? Itu adalah nama orang atau nama Nabi Musa. Kita nggak boleh membaca Muse. Nah, dari bab ini yang pertama yaitu imalah. Mudah-mudahan kalian dari bab imalah ini kalian bisa mempraktekkan di rumah. Kalian buka Al-Quran, baca Al-Quran surat Hud ayat juz 11 ayat 41. Nah, di situ ada kata majreha, tidak boleh dibaca majroha. Gitu ya. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang ishmam atau ikhtilas. Apa yang maksud dengan ishmam? Secara bahasa, ishmam artinya menggabungkan, memadukan, atau mencampurkan. Sedangkan menurut istilah, ishmam yaitu mencampurkan doma pada sukun dengan memoncongkan bibir. Yang selanjutnya yaitu tentang ikhtilas. Apa itu ikhtilas? Ikhtilas adalah mempercepat bacaan seakan-akan antara dua huruf atau bersambung. Nah, di sini ada contohnya cara membaca ishmam. Menurut Imam Hafiz, di dalam Al-Quran hanya ada satu surat, yaitu dalam Al-Quran surat Yusuf juz ke-12 ayat 11. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Nah, menurut Imam Hafiz, dari surat Yusuf ini ada bacaan ishmam, yaitu terdapat di surat la ta'manna. Nah, di lafaz la ta'manna itu bibir kita harus dimonyongkan cara membacanya. Saya ulangi lagi cara membacanya, yaitu seperti la ta'manna, dimonyongkan. Di mana dimonyongkannya? Di la ta'manna. Nah, contoh selanjutnya yaitu bacaan ikhtilas. Bacaan ikhtilas itu sama seperti surat Yusuf juz ke-12 ayat 11, yaitu seperti contoh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna ala Yusufa wa inna lahu lanasihun. Nah, bacaan ikhtilas di sini itu beda. Yang pertama ikhtilas yang di atas itu tidak ada nun yang pertama, sedangkan di ikhtilas yang di bawah ini ada nun. Jadi cara membacanya itu nun yang pertama itu dipercepat bacanya seperti la ta'manuna. Nah, itu contoh dari bacaan ikhtilas dan ishmam. Mudah-mudahan kalian bisa mencontohkan ishmam dan ikhtilas ini di rumah kalian. Nah, ini adalah rangkuman dari pelajaran pada hari ini. Ya,
mungkin cukup sekian dari pembelajaran pada hari ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau videonya kurang bagus atau kurang jelas, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.